Dulu rasanya garis pantainya akan sejauh begini. Kalau pantainya akan terus takikis, akan bisa sampai di Batompu rumah. Papa, betul kau tumpu pantainya akan semakin sempit? Mungkin seperti begitu. Barang kenapa sampai bisa jadi begitu, Papa? Bepun Papa saya tahu. Ade mau kemana? Ya, hati-hati ya. Oke. Sudah 50 hari, tapi telur belum pica-pica lagi. Oh, ada bikin apa tuh? Agnes, mari boleh ini kah? Ketumpung pantai yang susah makin menjorok. Iya, barang mengapa bisa begitu? Mengkali ombak sampai akan kapan? Jangan sampai telur mulai ansim pica gara-gara itu lagi apa? Mengkali belum waktunya kapan, Agnes? Usah salah itu? Mangkali ada yang semberes. Tahun lalu sansim begitu. Mau tahu barang mengapa? Tapi kau bisa tanya pas apa? Sen tahu. Permisi Om. Bepun tanpa bermain di pantai yang makin sepi itu barang mengapa Om? Oh, mungkin di sana. Sana kita juga tidak tahu. Terima kasih Om. Iya. Bepun tanpa bermain di pantai yang makin sepi itu baru mengapa Om? Oh, itu namanya abrasi pantai. Coba pitanya di Kapala Kewang di sana. Iya. Om, lalu di sini ada penangkaran burung maleo kaseng? Ada. Kalau soal burung maleo, penangkarannya ada di Kapala Kewang. Coba ada 2 pitanya di Kapala Kewang. Iya. Om. Papa pergi di rumah Kewang Dole. Untuk apa ke sana? Mau cari tahu tentang burung maleo. Oh, itu kan urusan alam. Udahlah Pak, namanya juga kan anak-anak. Nah, udah, ke sana aja. Ya. Ya. Berapa puluh tahun lalu kita masih kecil,
beta ingat tempo itu, sio mama gendong-gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai basah begini, beta seng lupa mamae. Sio mamae, beta rindu mau pulange. Sio mamae, mama Sulia urus lawange. Beta balom balas mama, mama pun capek sio doloe. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Sio mamae, beta rindu mau pulange. Sio mamae, mama Sulia urus lawange. Beta balong balas mama, mama pun capek sio doloe. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Sio tete manise, jaga beta pun mamae. Permisi. Ayo masuk, masuk saja. Ayo kemari. Ayo, mari masuk. Ya Pak, udah lama baru datang ya. Ayo dulu. Jadi jauh-jauh dorang dua datang ke sini hanya untuk mau cari tahu mengapa dorang pun tempat bermain di pantai itu sudah semakin sempit. Nah itu karena namanya sebuah perubahan iklim. Nah untuk itu nanti besok Opa cerita lebih jauh. Tapi sekarang karena sudah capek, ketua makan dulu. Ya toh? Jadi masalah di Haruku ini akibat dari pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Misalnya sekarang pengikisan air laut ini sehingga pantai ini sudah semakin hari semakin ke darat kan. Nah itu juga seperti misalnya pohon-pohon yang sudah tumbang ini. Ini karena akibat daripada pengikisan air laut. Karena permukaan air semakin hari semakin tinggi. Curah hujan semakin banyak, itu juga mempengaruhi, itu juga menambah semakin tingginya permukaan air di laut. Seperti misalnya benteng yang rusak itu juga akibat daripada ulah manusia. Iya, bukan ulah manusia yang terjadi karena pemanasan global. Artinya pada waktu air pasang tinggi, ombak besar, dia mempengaruhi juga benteng itu. Benteng itu hancur. Nah itu akibat daripada pemanasan global. Dan juga ada seperti kita mendengar bahwa ada gunung es itu mencair. Jadi di Kutub Utara itu ada banyak gunung es yang ada di sana. Pada waktu dia mencair, sekian banyak itu gunung es mencair, itu akan menjadi air. Nah kalau air itu sudah semakin banyak, berarti permukaan air akan naik tinggi. Nah itu sangat rentan terhadap pulau-pulau kecil seperti Pulau Haruku.
Nah, Pulau Haruku. Nanti Ya. akan berdampak pada pulau-pulau kecil di Nah, itu akan berdampak pada pulau-pulau kecil seperti Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusa Laut, seperti Pulau Pombu. Itu bisa tenggelam kalau permukaan air naik terus dan tidak bisa dibendung lagi, maka itu akan berdampak besar untuk pulau-pulau kecil. Karena itu kita harus berusaha sekarang untuk menjaga lingkungan dengan baik. Opa, ini beta ada beta lor burung maleo. Beta sudah tahan ngaka selama 55 hari tapi belum menetas. Iya, tidak bisa diambil ini telur. Biarkan dia dulu, karena ini dengan curah hujan banyak seperti begini, terus ada terjadi perubahan iklim sekarang. Itu berarti dia dari 50 hari, tapi bisa jadi 55 sampai 60 hari. Kalau begitu, pegang ini telur, kita bawa saja di tempat penetasan di Rumah Kewang. Kita taruh di sana untuk kasih tetas dia di sana. Ade, gimana hari ini? Suhu ada peningkatan atau ada perubahan sih dengan hari-hari kemarin kan? Hari ini kan cuaca panas tuh, tapi yang kemarin-kemarin tuh kan ada musim hujan. Apakah hari ini suhunya meningkat atau suhunya menurun dari hari-hari yang kemarin? Kalau yang barusan beta ukur tergantung Jo. Ada yang turun, ada yang naik. Kalau di kedalaman 15 biasanya tuh dia naik. Masalahnya kan dia punya kedalaman tuh sing terlalu jauh gitu, iya. Sementara yang 30 sama 45 tuh dia naik. Masalahnya kan turun, masalahnya kan di bawah kan sing terlalu panas matahari gitu. Oh, jadi ceritanya tergantung dari sinar matahari gitu. Iya, tergantung. Terus Jo, dengar-dengar teman-teman yang di Kailolo udah lihat burung apa belum tuh? Kalau sekali sih kemarin itu mereka hubungi Jo, mereka bilang udah dapat. Terus sekarang sudah dibuat penangkaran. Jadi mereka sudah lihat secara langsung burung itu dikasih telur di kedalaman itu dan mereka sudah mengukur suhunya, kelembabannya udah selesai. Udah dilihat secara langsung gitu. Kalau gitu bagus ya. Sementara kita berdua di sini kan cuman dengar suaranya doang, nggak lihat langsung Ya, burungnya. begitulah. Mudah-mudahan kita berdua bisa lihat secara langsung. Biar kenal kan? Ya, oke. Gitu aja. Mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari yang ini. Ya, oke. Makasih. Ya. Nah, ini kalau telur seperti begini, kalau curah hujan banyak di tengah-tengah perubahan iklim, itu seperti begini, telur ini bukan saja hanya 50 hari, tapi bisa ditambah 5 hari atau 5 hari tambah lagi menjadi 60 hari. Baru dia bisa menetas, anakannya bisa keluar. Tapi kalau diambil, dihitung 50 hari, kalau curah panas terus, tidak ada hujan. Tapi ini hujan sudah berlebihan. Ini sebuah perubahan iklim yang sedang terjadi. Jadi dia juga berdampak bagi semua, baik hewan, baik manusia, baik petani, baik nelayan. Itu jadi tidak boleh ambil kalau sebelum lewat 60 hari ya, lain kali tidak boleh ambil lagi. Ya. Mari kita tanam saja. Jadi kalau ditanam, jaraknya ini harus betul sampai 50 cm, lebih dari 50 cm juga bisa. Atau 30 cm. Ya. Oke. Ya, sekarang sudah ditanam, nanti kita hitung. Ini akan ditambah 10 hari lagi pasti nih, dia bisa menetas. Kalau dia tidak menetas pun, itu tetap dia busuk. Karena tadi sudah diambil kan? Sudah diambil dari tempat di kolamnya. Jadi kalau ditanam lagi, dihitung 60 hari, 50 sampai 60 hari ini. Kalau tidak lagi dia menetas, berarti dia sudah busuk, dia tidak jadi anakan. Tapi kalau dia jadi anakan, kita akan ambil anaknya dari sini, kita taruh di sana. Itu di gedung penangkaran. Di situ dia ditaruh di situ, dilindungi sampai dia besar, nanti dia bisa bertelur lagi. Ya itu baru, itu sifat hidupnya. Memang burung
meleu dia berbeda dengan burung-burung yang lain. Begitu ya? Ini bakau kalau ingin supaya dia tumbuh dengan baik, supaya cepat dia besar dan bisa dipindahkan ke laut, itu harus tetap dibersihkan. Kayak rumput begini harus dicabut, dibuang. Terus semua polybag ini harus dicabut rumput-rumputnya. Jadi ini bakau yang namanya tongke kalau nama lokalnya. Apa mengapa bakau ini dan bakau ini akan sama, Pak? Nah, bakau ini dengan bakau ini ada berbeda. Bakau ini kalau dia tumbuh, kita lihat itu akarnya itu akan naik ke udara ya, dari tanah ke udara. Tapi bakau ini akarnya seperti sana itu akarnya yang disebut tongke itu akarnya turun ke tanah. Dan perbedaannya bakau ini untuk menahan semua rumput yang bisa ke laut. Jadi akarnya berfungsi sebagai filter, dia menyaring semua kotoran yang dari darat tidak bisa masuk ke laut. Misalnya tas-tas plastik, terus pakaian-pakaian bekas, karung plastik yang dibuang itu dan terhanyut. Dia tidak akan bisa ke laut untuk menutupi terumbu karang apabila bakau ini ada, tongke ini dia ada. Dan ini dia sangat bermanfaat akarnya. Juga daunnya juga sangat bermanfaat karena daunnya ini pada waktu jatuh itu akan menjadi makanan plankton yang sangat enak sekali. Kalau plankton banyak karena daunnya jatuh, kita lihat kalau di bawah pohon bakau di kali atau di tepi sungai atau di laut, itu biasanya yang ketemu di dalam air itu hanya rangkainya saja. Semuanya sudah habis. Itu artinya plankton sudah memakannya. Nah, kalau banyak plankton di situ akan datang ikan banyak di situ. Kalau banyak ikan di situ, kita juga akan datang banyak di situ untuk menangkap ikan. Kepiting pun akan datang di situ. Jadi semuanya akan berkumpul di situ. Itulah manfaatnya hutan bakau. Selain itu, pada waktu terjadi tsunami atau tekanan air naik yang sangat kencang, tiba-tiba dia bisa meredam kekuatan tekanan air naik itu selama sepanjang 100 meter. Jadi misalnya dia harus tekanan air naik 200 meter, hanya bisa naik 100 meter. 100 itu sudah teredam oleh pohon-pohon bakau ini. Nah, itu manfaatnya bakau. Jadi dari kemarin Opa sudah bercerita banyak untuk Duren 2 bagaimana mengenai perubahan iklim, juga mengenai burung maleo. Nah, sekarang Non 2 punya tanggung jawab untuk menceritakan itu lagi untuk semua teman-teman. Biar semua anak-anak di Haruk ini lebih mencintai lingkungannya. Dan kasih selamat ya, di jalan baik-baik ya. Hidup ade dan kakak, sungguh manis lawani. Ali rasa beta rasa, katong dua satu gandong. Gandongi, sio gandongi. Mari beta gendong ale jua. Katon dua cuma satu gandongi, satu hati satu jantongi. Gandong lah mari jua aleyo. Beta mau bilang ale, katon dua satu gandong. Hidup ade dan kakak, sungguh manis lawangi. Ale rasa beta rasa, katon dua satu gandong. Gandongi, sio gandongi. Mari beta gendong ale jua. Katon dua cuma satu gandongi, satu hati satu jantongi. Satu hati satu jantongi.